sekarang kita ingat yang namanya tradisi seni gamelan itu, ya, wayang, baik wayang orang ataupun wayang kulit. Kita sudah masih dalam segar, dalam ingatan atau dalam pikiran kita sudah mulai punah atau sekedar ketika event per-event aja. Seremonial gitu seremonial aja, per event 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali ada acara. Tapi bagaimana mengembangkan nilai-nilai budaya ini yang kita kemas dengan banyak hal hari ini. Contoh misalnya, ketika kita bisa moles destinasi wisata pantai A, apakah bisa kita melibatkan para pegiat-pegiat seni gamelan atau pegiat-pegiat wayang ini, kita bisa kasih space menjadi atraksi di sana, menjadi atraksi atau minimal sambutan selamat datang lah ya bagi destinasi wisata. Ini kan tidak event, tapi ini rutinitas. Tapi kalau hanya sekarang misalnya pementasan wayang orang atau wayang kulit di pemerintah kota Surabaya atau di pemerintah provinsi Jawa Timur misalnya kayak begitu, ini kan per event. Belum tentu 1 bulan sekali misalnya. Tapi kalau kita taruh ruang atau kita kasih space di masing-masing destinasi wisata, mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin. Mereka akan bisa melakukan kaderisasi kesenian-kesenian yang kita miliki. Nah, ada beberapa tempat-tempat para pelaku seni-seni ini di Surabaya yang sambat sama saya. Kalau hanya per event begini, hanya diundang oleh kementerian di sana dikumpulkan, itu kan belum tentu 1 bulan sekali. Ya kan? Nah, cara menjaga ini bagaimana? Cara merawat ini bagaimana? Salah satunya kalau kita sinergikan dengan destinasi wisata, maka inilah salah satu budaya yang kita jaga. Itu tempat wisata sudah tinggal ngitung. Sekarang berapa jumlah hotel yang ada di Jawa Timur? Mulai bintang 3, bintang 5 misalnya. Apakah memberikan posisi di space hotel sebagai ucapan selamat datang kepada tamu-tamu hotel di situ? Apakah itu kurang pantas sebagai daerah yang menonjolkan kekayaan budaya kita? Misalnya kayak gitu kan. Ini kan pasti ada efeknya kepada sumber daya manusia ini, pada efeknya ke sana. Nah, kekayaan-kekayaan yang kita miliki seperti itu kan tinggal bagaimana mensinergikan. Setelah sinergi, bagaimana kita punya payung hukum. Perusahaan-perusahaan besar, hotel-hotel besar yang ada di kota-kota besar, kita wajibkan untuk menampilkan khazanah kebudayaan kita. Bahkan tidak hanya welcome drink aja kan. Sebenarnya kan kalau sekarang ada orang masuk hotel ya welcome drink. Tapi welcome budaya ini apa? Welcome culture kita ini apa yang bisa kita sajikan sebagai bentuk penguatan dan melanggengkan kekayaan yang kita miliki ini. Nah, ini kan sebetulnya sinergi-sinergi yang kalau bahasa kita otak-atik ya kan, otak-atik agar ini tetap terjaga. Ada satu lagi yang kita mengenaskan sekarang. Di antara kita sekarang di generasi milenial gitu ya, berapa persen orang atau para pakar bahasa yang betul-betul menjaga kekayaan bahasa Jawa ini dengan baik? Pakar bahasa Jawa yang masih tersisa di Provinsi Jawa Timur ini kira-kira siapa? Terus kemudian sekolah mana yang kemudian mempertahankan ada bahasa selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Wonocoroko kita ini masih terjaga apa enggak? Nah, ini kalau kita tampilkan ya, kalau kita tampilkan dalam event-event seperti wisata kayak tadi itu, ini adalah salah satu daya tarik yang bisa efeknya bisa melakukan proses kaderisasi yang kita banggakan di anak-anak muda ini ya. Jadi young generation ya, tidak hanya bangga dengan digitalisasi, tapi young generation ini kita harus punya kebanggaan terhadap tradisi budaya ya, kekayaan yang kita miliki, kekayaan tradisi, kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, kalau ini bisa kita pertahankan, wah ini sesuatu yang sangat luar biasa yang kita miliki. Dan itu sebenarnya bisa dihidupkan melalui pariwisata juga, sangat gitu bisa, ya? Sangat bisa lewat wisata ini banyak komponennya gitu, hanya UMKM saja, tapi termasuk budaya ini. Ya, tinggal agar tidak berbenturan
antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Ya kita harus bikin regulasi yang betul-betul bisa sama terjangkau antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi itu sendiri. Oke, baik. Jadi sudah terbahas ini ya, tidak hanya wisata alam, tidak hanya wisata sejarah, budaya, tradisi itu juga menjadi daya tarik yang semestinya bisa menjadi satu paket.